Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal-soal dari seleksi mandiri CBT UNY untuk kategori TPA numerik ya. Jadi ada 10 soal yang kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu jadikan referensi dalam mengerjakan soal-soal tipe yang sama ya. Tipe-tipe soal TPA numerik baik yang di UNY maupun di seleksi mandiri lainnya, karena pada dasarnya memiliki konsep ataupun pola pikir yang hampir sama gitu. Kita mulai dari pengerjaan soal pertama. Diberikan soalnya adalah bentuk sederhana dari 3x tambah y dikurang 3y tambah z, kemudian dikurang x kurang 3z. Jadi langkah pertama adalah kita kalikan atau kita buka kurung semua ini, bentuknya menjadi 3x ditambah y. Yang sering menjadi kesalahan adalah kita ada tanda negatif ini ya. Kita nulisnya 3y tambah z gitu. Ini sering salah. Jadi yang benar itu adalah tanda negatif ini juga berlaku dikalikan dengan si positif z. Jadi kita tuliskan sebagai negatif 3y negatif z. Kemudian negatif dikali x jadinya negatif x. Negatif kali negatif 3z jadinya positif 3z. Nah, udah kita jumpai bentuk seperti ini, tinggal kita cari huruf yang sama. Jadi untuk x 3x, di sini negatif x. Jadi 3 dikurang 1 jadinya 2x. Kemudian di sini y-nya 1, di sini negatif 3. Jadi 1 dikurang 3 adalah negatif 2y. Kemudian z-nya adalah minus 1 ditambah 3, jadinya 2z. Maka kita peroleh jawabannya adalah 2x dikurang 2y ditambah 2z. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut ke soal kedua. Misalkan nilai R sama dengan 4, S sama dengan negatif 2, jika T sama dengan R tambah S kuadrat dan U sama dengan R kurang S kuadrat, maka di antara pernyataan berikut yang paling tepat atau benar adalah. Langsung kita masukkan nilai T-nya itu sama dengan R ditambah S kuadrat. Dimana R-nya tadi 4, ditambah S-nya itu adalah negatif 2, kita kuadratkan. Jadi 4 dikurang 2 adalah 2, dikuadratkan, hasilnya adalah 4. Kemudian untuk si U, R dikurang S kuadrat itu adalah 4 dikurang negatif 2, dikuadratkan. Jadi 4, ini kan negatif dengan negatif ditambah, jadi 4 ditambah 2 jadi 6, 6 kuadrat 36. Jadi T-nya 4, U-nya 36, berarti T-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai U. Maka kita jawab sebagai option B. Kita lanjut. Jika X sama dengan 0,2 dan akar pangkat 3 dari Y kuadrat sama dengan 0,2, maka pernyataan yang benar adalah, jadi si X-nya udah pasti nilainya 0,2. Sekarang kita mau mencari apakah si Y ini lebih besar atau lebih kecil. Jadi kita tuliskan Y-nya itu adalah Y pangkat 2/3 sama dengan 0,2. Jadi untuk menghilangkan 2/3-nya ini, kedua ruas kita kalikan atau kita pangkatkan dengan 3/2. Sehingga Y-nya ini habis pangkatnya. Jadi 6/6, Y pangkat 1 sama dengan 0,2 pangkat 3/2. Jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan 0,2 dan Y-nya itu 0,2 pangkat 3/2, di mana pangkatnya ini lebih besar dibanding 1 ya, di mana 3/2 itu 1,5. Nah, saya berikan suatu perbandingan seperti ini. Jadi kalau 0,2 ya, ini pangkat 1, ini kan sama dengan 1/5. Kalau 0,2 pangkat 2, berarti kan 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/25. Jadi 1/5 dengan 1/25, berarti 1/25 ini makin kecil ya. Bagaimana kalau kita pangkat 3? 0,2 nya kita pangkat 3. Jadi 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 berarti 1/125. Kita perhatikan bahwa untuk suatu bentuk angka ini bilangan yang lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0, 0, sekian gitu kan. Semakin besar pangkatnya maka memberikan hasil semakin kecil. Jadi si Y ini 0,2 pangkat 3/2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil dari 0,2 pangkat 3/2 akan lebih kecil dibandingkan si 0,2-nya sendiri. Maka kita jawab X lebih kecil dari Y. Jadi kita bisa menggunakan pola pikir seperti ini, walaupun kita tidak tahu nilai persisnya itu berapa. Kemudian kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 4 ya. Bentuk sederhana dari X kurang Y kuadrat tambah 3XY ditambah Y kuadrat dikurang 2X kuadrat. Yang menjadi kesalahan fatal biasanya di bentuk ini ya. Pasti ada sebagian dari kamu yang langsung kepikiran bentuknya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau mungkin X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, sekali lagi saya ulang ini, ketika kita menjumpai bentuk seperti ini dan belum terbiasa, nggak usah ragu, kita tuliskan sebagai perkalian 2 kali ya. Kemudian kita lanjutkan dengan 3xy ditambah y kuadrat dikurang 2x kuadrat.
Jadi kalau bentuk kuadratnya tentu kita kalikannya modelnya seperti ini, X dikali X jadinya X kuadrat, X kali negatif Y, ini juga negatif XY, ini jadi positif Y kuadrat. Jadi bentuknya berubah menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2XY. Jadi dengan cara yang di awal tadi banyak siswa yang mungkin salah, di mana bentuk yang negatif 2X ini ketinggalan, tidak dituliskan. Lalu kita lanjutkan yang di belakangnya, 3XY ditambah Y kuadrat dikurang 2X kuadrat. Yang bisa kita kerjakan adalah kita perhatikan X kuadrat dikurang dengan negatif 2X kuadrat yang ini. Menjadi negatif X kuadrat. Kemudian Y kuadrat ditambah Y kuadrat jadinya 2Y kuadrat. Kemudian minus XY ditambah 3XY jadinya adalah 1 buah XY. Jadi kalau kita kerjakan seperti ini, ternyata tidak ada yang menjadi jawaban di option ya. Mungkin ada kekeliruan ya. Oke, nampaknya kita yakin bahwa ini memang tidak ada option ya. Tidak ada option yang tersedia. Kita lanjut. Yang nomor 25, jika diketahui X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2 dan Z sama dengan 2, maka nilai dari X kuadrat dikurang 2XY dikurang 4XZ tambah YZ. Ini berarti langsung masukkan aja ya. X-nya berarti 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali negatif 2 dikurang 4 kali X-nya 2, Z-nya 2 ditambah YZ, negatif 2 dikali 2. Jadi 4, negatif kali negatif jadinya tambah 8. Ini jadinya 16, ini kurang 4. Yang ini habis, 8 kurang 16 jadinya minus 8. Jadi jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Hasil dari 506 dan 494 kalau dikalikan itu berapa? Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 500 ditambah 6 dikali 500 kurang 6. Jadi bentuk yang modelnya A tambah B dikali A kurang B itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Jadi jawabannya adalah 500 kuadrat kurang 6 kuadrat. 500 pangkat 2 ya, 5 pangkat 2 itu 25, kemudian nolnya 2 dipangkat 2 jadi nolnya 4 buah. Kemudian dikurang 36. Jadi 250 ribuan dikurang 36, maka jawabannya pasti 240.000 sekian. Udah kita pastikan jawabannya di option A. Kita lanjut. Nilai dari 662/3% dari 1818. Jadi bentuk pecahan seperti ini sama aja dengan 2/3 ya. Jadi kalau misalnya masih bingung, 662/3% itu sama dengan 66 kali 3 adalah 198 ditambah 2 adalah 200/3%, dimana persen itu berarti per 100, jadi 200/300, kita sederhanakan jadi 2/3. Jadi bentuk 66 2/3% itu sama dengan 2/3. Langsung kita kalikan dengan 1818. Kalau kita bagi ini tadi adalah 606 ya, jadi 2 dikali 606, jawabannya adalah 1212, maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut. Hasil dari 956 dikurang 634 dikurang 906 ditambah 1234. Untuk mempermudah pengerjaannya bisa kita ubah posisinya menjadi 956 dikurang 906 ditambah 1234 dikurang 634. Ini kita kurangkan hasilnya 50. 1234 dikurang 634. 34-nya ini habis. Jadi 1200 dikurang 600 jadinya adalah 600. 50 tambah 600 maka jawabannya adalah 650. Option D. Kita lanjut. Nomor 29, hasil dari 1/3 tambah 2 2/5 ditambah 1 4/6 dikurang 4/15. Kalau sepertinya kita coba ya. Kita samakan penyebut dulu. Jadi ada dua pengerjaan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bentuk ini yang angka 2 dengan 1 kita jumlahkan dulu, jadinya 3. Kemudian sisa angkanya yang 1/3, 2/5, 4/6, dan 4/15 kita samakan penyebutnya jadi per 30. Kemudian kita samakan jadi 1/3 itu sama dengan 10/30. Yang 2/5 itu berarti 5 ke 30 kali 6. 2 kali 6 jadinya 12 tambah 6 ke 30 dikali 5 berarti 4 kali 5 juga jadinya 20. Kemudian 15 ke 30 kali 2 berarti jadinya 8. Jadinya 3. Kemudian ini jadinya 32 ya.
32. Sorry, kita hitung ulang dulu. 10 ini hitung dia 12, 24, 34 ya. Kalau kita sederhanakan jadinya 3, kemudian 17 per 15, atau 3 tambah 17 per 15 adalah 1, 2 per 15, jadi 4, 2 per 15. Kalau belum ada, kita ubah lagi ke pecahan biasa. 4 kali 15, 60 ditambah 2, jadi 62 per 15. Ternyata jawabannya dalam bentuk pecahan biasa ya. Jawabannya adalah di option A. Atau mungkin kalau dari awal mau disederhanakan juga boleh. Ini kan masalah apa aja ya, kebiasaan dalam berhitung. Kita langsung jadikan ini pecahan jadi 1 per 3, kemudian ditambah ini jadinya 2 kali 5, 10 tambah 2 jadinya 12 per 5, kemudian ditambah 1 kali 6 tambah 4 jadinya 10 per 6, dikurang 4 per 15, langsung kita samakan penyebut jadinya per 30. Di sini 10, kemudian di sini jadinya 72, di sini kali 5 jadi 50, kemudian ini kali 2 jadi 8. Langsung kita hitung, hasilnya adalah 61 berapa nih? 128 ya. Kemudian dibagi 30, 124 sorry. Kemudian kita bagi 2 jadi 62 per 15. Jadi metode pengerjaannya sama. Kita lanjut ke soal ke-10. Nilai perkiraan dari akar 9999. Jadi 9999 itu paling mendekati adalah dengan mendekati akar 10.000. Nilai akar 10.000 itu adalah akar dari 10 pangkat 4. 4 dibagi 2 jadinya 10 pangkat 2. Jadi mendekati nilai 100. Jadi kita pilih jawabannya yang paling mendekati nilai 100 adalah option D, 99,99. Jadi jawabannya yang di option D ya. Jadi demikian bagian pertama TPA numerik yang bisa kita sampaikan di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian lulus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.